Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Asyhadu an la ilaha illallah. Asyhadu an la ilaha illallah. Asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. حي على الصلاة. حي على الصلاة. حي على الفلاح. حي على الفلاح. Allahu Akbar, Allahu Akbar. La ilaha illallah. Alhamdulillahi Rabbil Alamin.
Alhamdulillahilladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala wa huwal azizul ghafur. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina wa maulana Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Ayyuhal hadirun, ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala Allahu ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu istanibu katsiran minadh-dhann inna ba'da dhanni ismun wa la tajassasu wa la yaghtab ba'dukum ba'da ayuhibbu ahadukum ayyakula lahma akhihi maitan faqarihtumuh wattaqullaha innallaha tawwabur rahim. Semoga Allah yang Maha Tahu isi hati kita menggolongkan kita menjadi orang-orang yang memiliki hati yang bersih, hati yang yakin, hati yang istiqomah di jalan Allah. Hadirin, Rasulullah SAW bersabda, ala inna fil jasad mudghah, idza salahat salahal jasadu kulluh, wa idza fasadat fasadal jasadu kulluh, ala wahyal qalb. Ketahuilah, dalam jasad ini ada segumpal daging. Sesuatu kalau dia baik, baik seluruhnya. Kalau dia buruk, buruk sekujur tubuhnya. Itulah yang dinamakan qalbu. Jadi barang siapa yang ingin memiliki akhlak yang baik, perbaiki hati, maka pikiran akan baik, tutur kata akan baik, sikap akan baik. Di antara penyakit hati yang berbahaya, di antara yang bahaya lainnya dan dilarang oleh Allah adalah penyakit su'udzan. Dalam surat Al-Hujurat ayat 12, wahai orang-orang yang beriman, jauhi prasangka. Ya ayyuhalladzina amanu istanibu katsiran minadh-dhann inna ba'da dhanni ism. Sesungguhnya sebagian dari prasangka itu dosa. Wala tajassasu, dan jangan suka mencari-cari aib, mengorek kekurangan, memata-matai orang lain. Wala yaghtab ba'dukum ba'dha, dan jangan mengguncing. Sukakah engkau memakan bangkai saudaramu yang sudah mati? Tentu kalian merasa jijik kepadanya. Ayuhibbu ahadukum ayyakula lahma akhihi maitan faqarihtumuh. Wattaqullah, bertakwalah kepada Allah, sesungguhnya Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Jatuhnya orang bergibah diawali dengan kegemaran mencari tahu kekurangan, kesalahan, aib orang lain. Dan jadinya orang senang mencari-cari diawali dengan kebiasaan berprasangka buruk. Ini penyakit. Orang-orang yang hatinya berburuk sangka pasti hidupnya tidak tenang, pasti gelisah, galau, dan dia akan terus menghakimi orang lain dengan angan-angannya, dengan bayang-bayangannya sendiri. Dia menghakimi orang lain dengan apa yang dia sangkakan. Maka Rasulullah SAW bersabda, iyyakum wa dhanna, hati-hatilah terhadap prasangka buruk. Fa inna dhanna akdzabul hadits, sesungguhnya buruk sangka adalah sedusta-dusta perkataan. Kalau benar tidak ada pahalanya, kalau salah maka dosa. Maka hadirin sekalian, mari kita nikmati hidup nyaman dengan berprasangka baik. Husnudzon,
Yang pertama adalah husnudzon kepada Allah. Ini ya ayyuhalladzina amanu. Perintah ini hanya untuk orang yang beriman. Yang pertama, kita berprasangka baik kepada Allah. Karena Allah Maha Baik, Al-Baru. Allah Subhanahu wa taala selama ini saja nyata sekali adalah berbuat baik kepada kita. Kita diciptakan jadi manusia, tidak jadi hewan. Kita diciptakan jadi orang Islam, beragama dan beriman, tidak jadi orang yang musyrik, munafik, kafirin, fasikin. Alhamdulillah kita ditakdirkan walaupun berlumur dosa, ditutupi aib dan dosa kita, sehingga orang-orang yang lain, orang terdekat tidak tahu kebusukan kita yang sesungguhnya. Sudah ditutupi, diberi kesempatan kita mencari ilmu seperti ini. Berapa banyak orang Islam yang saat ini tidak melakukan sholat Jum'ah. Alhamdulillah kita diberi kesempatan Jumat ke Jumat menggugurkan dosa. Rezeki puluhan tahun kita hidup, tidak ada sehari pun Allah lupa memberi rezeki. Makan minum didatangkan, nafas diberikan gratis, mata dikedipkan, jantung didetakkan. Setiap saat kita ini ada dalam kebaikan Allah Subhanahu wa taala. Maka kalau ada kejadian yang tidak cocok dengan keinginan kita, berprasangka baiklah. Wa asa an takrahu syai'a wa huwa khairul lakum. Boleh jadi engkau tidak menyukai sesuatu padahal baik menurut Allah bagimu. Tidak ada perbuatan Allah yang buruk. Kita menderita bukan karena takdir yang kita jalani, kita menderita karena kita berburuk sangka kepada Allah. Seakan-akan rencana kita yang lebih baik, keinginan kita yang baik, padahal berapa banyak kebaikan yang kita anggap ternyata sesudah dijalani bisa jadi jalan kesulitan. Berbaik sangkalah hadirin. Diberi sehat baik, diberi sakit baik, punya uang baik, tidak punya uang baik, dipuji baik, dihina juga pasti ada kebaikan di sana. Tinggal kita berbaik sangka. Allah berjanji, ana 'inda dhanni 'abdi bi, aku sesuai dengan prasangka hambaku. Kalau kita yakin Allah menolong, kita akan ditolong. Kalau kita yakin Allah akan melindungi, kita akan dilindungi. Prasangka baik akan kembali kepada dirinya sendiri. 2, kita harus berprasangka baik kepada orang yang takut kepada Allah, kepada orang yang beriman. Cari 1001 alasan untuk berbaik sangka. Hati kita akan tenang. Percaya saja kepada omongan, jangan curigaan. Bagaimana kalau kita begini nanti kita konyol, kita akan ditipu orang, kita akan diperdaya? Tidak. Kalau kita melakukan husnuzon ini karena yakin Allah yang memerintahkan, kita berbaik sangka karena yakin Allah yang melarang berburuk sangka, karena kita yakin bahwa Allah tahu semua rahasia, maka Allah tahu siapa yang akan menipu kita, Allah tahu siapa yang akan membohongi kita, Allah tahu siapa yang akan memperdaya kita, Allah tahu siapapun dengan niat yang ada di hatinya. Kita berbaik sangka karena Allah menyuruh, dan Allah tahu siapa di antara hambanya, makhluknya yang akan memperdaya kita, maka tanggungan Allah akan melindungi kita. Akan banyak jalan. Kalau dia berbohong, tinggal dibuka saja kebohongannya oleh Allah. Tidak ada satupun kebohongan yang tidak diketahui Allah. Orang berbohong bukan karena mahir berbohong tidak diketahui orang, hanya karena Allah belum membuka saja. Kalau Allah membuka, pasti terbuka. Orang yang mau nipu, Allah tahu. Kalau Allah melindungi kita, banyak cara untuk menggagalkan penipuan orang kepada kita. Kita nyaman, tidak usah sibuk mencari-cari aib, kesalahan orang. Kita bukan petugas keamanan, kita bukan intel, kita bukan jaksa, kita bukan aparat, kita rakyat biasa. Bersikaplah kepada orang yang beriman husnuzon. Kalau nanti ada orang yang akan curang kepada kita, Allah pasti tahu. Dibuka kecurangannya, dicegah kecurangannya. Itulah
hadiah bagi orang-orang yang senang berbaik sangka. Hati akan tenang. Percayakan saja. Allah Maha Kuasa atas segala-galanya. Cari 1001 alasan berbaik sangka. Berhenti ingin tahu, serba ingin tahu, mengorek-ngorek kekurangan, kesalahan. Berhenti memata-matai orang lain yang beriman. Percayalah hadirin, hidup akan tenang dan hidup kita akan dilindungi Allah, diselamatkan oleh Allah. Hadiah bagi orang yang patuh kepada Allah. In tansurullah yansurkum wa yutsabbit aqdamakum. Barang siapa yang menolong agama Allah, patuh kepada perintah Allah, Allah akan menolongnya. Makin yakin, makin mantap. Nabi Ibrahim dibakar, keyakinan kepada perlindungan Allah, api tidak membakarnya. Nabi Musa dihadang laut, yakin kepada janji jaminan Allah, laut tidak menenggelamkannya. Nabi Ibrahim dan Ismail, perintah Allah suruh menyembelih anaknya, yakin semua perintah Allah kebaikan, pisau tidak bisa melukai lehernya. Nabi Yunus meninggalkan umat, ditenggelamkan dalam gelap malam, gelap lautan, dimakan ikan, gelap perut ikan. Yakin Allah Maha Pengampun, yakin Allah Maha Penolong, ikan tidak bisa menelannya. Oleh karena itu, bahaya dalam hidup kita adalah berburuk sangka kepada Allah dan berburuk sangka kepada saudara-saudara kita yang yakin kepada Allah. Semoga kita menjadi ahli husnuzon. Amin ya rabbal alamin. Barakallahu lakum walakum. Alhamdulillah, alhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillahilladzi anzala as-sakinah fi qulubil mu'minin liyazdadu imanan ma'a imanihim. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajmain. Hadirin, kalau Allah memerintahkan sesuatu, pasti itu kebaikan untuk kita. Kalau Allah melarang sesuatu, pasti ada keburukan di sana untuk kita. Yang menciptakan kita adalah Allah, sehingga Allah tahu persis apa yang menguntungkan, apa yang membahagiakan, apa yang memuliakan, apa yang menyelamatkan. Semua kebahagiaan, semua kemuliaan, semua keselamatan ada dalam perintahnya. Dan semua yang berbahaya, yang membuat hati sengsara, gelisah, yang membuat kita hina, yang membuat kita celaka, itu ada pada larangannya. Maka Allah melarang kita berburuk sangka. Jangan berburuk sangka. Kalau ada orang terlambat, cari 1001 alasan. Mungkin macet, mungkin di jalan menolong orang lain, mungkin mau ke toilet, mungkin harus menjaga ibunya. Cari 1001 alasan berbaik sangka. Kalaupun ternyata dia datang karena lalai, berbaik sangkalah. Ini merupakan kelalaian yang terakhir. Semoga besok lusa dia tidak akan lalai lagi. Selalu berbaik sangka. Kalau kita berbaik sangka, akan nyaman hati kita. Dan jangan lupakan, Allah jamin akan melindungi kita, karena kita patuh kepada Allah. Barang siapa yang mematuhi Allah, Allah akan melindunginya. Wa may yatawakkal 'ala Allah, barang siapa yang tawakal kepada Allah, fahuwa hasbuh, Allah akan mencukupinya. Tidak hanya mencukupi intelektual, tidak hanya mencukupi ketenangan, tapi juga mencukupi perlindungan dan rasa aman kita. Mari kita budayakan hidup senantiasa berbaik sangka kepada Allah, juga kepada orang yang beriman. Jangan berburuk sangka dan jangan berperilaku yang membuat orang lain berburuk sangka kepada kita. Jangan berburuk sangka kepada orang yang beriman, dan jangan berbuat yang membuat orang lain berburuk sangka kepada kita. Itu adalah bagian yang dicontohkan Rasulullah. Sebagaimana Rasulullah berjalan dengan istrinya sepulang dari masjid
pada subuh masih gelap. Rasulullah menjelaskan kepada sahabatnya, ini istri. Rasulullah memberitahu, walaupun sahabatnya tidak curiga, tapi setan mudah untuk memperdaya. Maka jangan berburuk sangka dan jangan berbuat yang membuat orang lain berburuk sangka kepada kita. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Allahumma ighfir lil mu'minina wal mu'minat wal muslimina wal muslimat al ahya'i minhum wal amwat. Allahumma ighfir lana wali walidina warhamhum kama rabbawna sigara. Wahai Allah, ampuni semua prasangka buruk kami kepadamu. Ampuni kami seringkali tidak ridho dengan ketentuanmu. Ampuni kami jarang bersabar dengan takdirmu. Ampuni ya Allah, kami jarang bersyukur atas limpahan karuniamu. Bahkan ampuni kami ya Allah, betapa banyak karuniamu yang kami gunakan untuk berbuat maksiat padamu. Ya Allah, berikan kesempatan sisa umur ini menjadi ahli taubat. Allahumma ja'alna minat tawabin wa ja'alna minal mutatahhirin wa ja'alna min ibadika salihin. Allahumma inna nas'aluka taubatan nasuha wa taubatan qablal maut wa rahmatan 'indal maut wa maghfiratan ba'dal maut. Allahumma hawin alaina fi sakaratil maut. Allahumma inna nas'aluka husnal khatimah wa na'udzu bika min su'il khatimah. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yuni waj'alna lil muttaqina imama. Ya Allah, karuniakan kepada kami hati yang jernih, qalbun salim ya Allah. Karuniakan kepada kami akhlakul karimah, rizki yang halal barokah, nikmatnya ibadah, doa yang kau ijabah. Undang kami ke Baitullah, jauhkan kami dari bala wal fitnah. Karuniakan kepada kami istiqomah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun, wassalamun alal mursalin, walhamdulillahi rabbil alamin. Aqimis shalah. Allahu akbar, Allahu akbar.